Hai guys, saya baru saja kembali dari Kuala Lumpur nih ya. Kemarin dulu sih, kemarin nggak sempet live. Benernya pengen live sih di Kuala Lumpur kemarin, cuman ternyata sinyalnya bener-bener parah banget. Di hotel sinyalnya juga bener-bener parah banget. Kemudian ngambil paket Telkomsel 4G juga parah banget. Jadi di luar hotel malah nggak bisa posting apapun, nggak bisa Snapchat juga nggak bisa, semuanya nggak bisa gitu ya. Jadi parah banget, jadi nggak sempet. Kemudian kemarin baru balik di Malang, full jadwal meeting seharian full. Jadi karena saya di Malang cuma beberapa hari ya, sampai besok aja cuma 3 hari, dan lusa udah balik ke Jakarta lagi. Jadi memang bener-bener padat jadwal meeting. So anyway, judul judul video kali ini sih kayaknya cukup lumayan menarik ya, how to get rich-nya. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa pelajaran yang saya petik ketika kemarin saya berjalan-jalan ke Kuala Lumpur. Saya ke sana mengambil program mentoring ya, jadi private mentoring. Sambil di sana saya membaca sebuah buku yang cukup bagus yang kemarin sempat saya posting di blog saya, yang judulnya The 10 Time Rule. Jadi bagaimana kita melakukan yang biasa kita lakukan ini dengan usaha 10 kali lipat lebih banyak. Jadi intinya adalah kita ini terbiasa melakukan sesuatu itu supaya dianggap oleh orang lain itu Anda normal gitu ya. Jadi kalau orang lain bekerja, Anda normal gitulah. Dari situ malah malah terjadi sesuatu yang kayaknya salah kaprah. Jadi kalau ada seseorang yang terlalu terobsesi dengan kerjaannya, malah dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan dikatakan bahwa kalau terlalu terobsesi itu kayaknya sesuatu yang jelek gitu ya, yang buruk gitu. Padahal ketika seseorang yang terobsesi dengan sesuatu itu berhasil menjadi legenda gitu ya, maka dia disebut jenius. Nah, itu kan jadi kayak salah kaprah gitu. Jadi sesuatu yang tidak terobsesi, yang normal-normal aja, itu dianggap menjadi sesuatu yang wajar gitu. Jadi itu yang membuat kultur di mana orang itu ya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi itu yang sering terjadi di masyarakat. Nah, di buku itu sih sarannya satu sih, simple aja, massive action. Jadi kalau misalkan Anda berada di posisi apapun sekarang ini, apa yang akan terjadi ketika Anda melakukan sesuatu itu, Anda melakukan kegiatan Anda sehari-hari dengan usaha 10 kali lipat dari yang Anda lakukan sekarang? Kira-kira hasilnya kayak gimana sih? Karena waktu itu terbatas banget. Setiap hari kita menghabiskan waktu, sehari 24 jam, sehari 24 jam gitu ya, waktu itu terhabis banget. Uang itu terbatas banget. Terbatas banget. Ya Anda memang bisa cari lagi, tapi ada limitnya. Ada satu sebenarnya yang unlimited, yang tidak ada batasnya, yaitu motivasi. Sayangnya adalah orang gagal sekali, motivasinya hilang. Padahal motivasi ini nggak punya modal kan, nggak pakai modal, nggak ada urusan. Motivasi itu cuma di sini doang gitu. Anak saya belajar jalan, jatuh, ya udah dia nggak ada namanya nggak belajar jalan lagi ya. Dia akan terus berdiri, kemudian lari gitu. Jadi motivasi itu unlimited. Nah, saya tidak tahu bahwa banyak orang mengatakan bahwa kayak kemarin saya membaca di sebuah grup ya kemarin ya. Ada orang memposting gini, pepatah mengatakan bahwa waktu adalah uang. Saya agak geli sendiri mendengar atau membaca seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau orang masih mengatakan, pepatah mengatakan bahwa waktu adalah uang, berarti dirinya sendiri tidak menerapkan itu gitu, tidak mengalami bahwa waktu adalah uang. Ketika saya kemarin ke Kuala Lumpur, itu benar-benar diajarkan bahwa waktu itu adalah uang. So oleh mentor saya. Jadi ketika istilahnya berjualan di internet, kemudian promosi di Facebook, satu kata dia, nggak usah mikirin teknis, pikirkan berapa banyak iklan yang kamu launching, karena semakin banyak iklan yang kamu launching means more money. Dah, itu aja yang dipikirin. Jadi goalmu adalah make money, so launching sebanyak mungkin campaign untuk make money. Bukan ngurusin bagaimana membuat landing page lah, bagaimana mengatur server lah, itu bayar orang lain. Ya bayarnya memang mahal sih, bayar orang lain itu memang mahal sih. Karena menurut dia adalah, buat apa belajar sendiri, buang-buang waktu, terus nggak bisa lagi. Itu kan bikin malah stres, malah jadi demotivasi kan. Jadi pakai orang lain yang udah expert, bayar mahal, tapi habis itu beres. Dan kita bisa move forward. Jadi intinya adalah gimana sih caranya kita itu bisa move forward terus gitu. Nah, saya suka sekali kalau tiap malam itu membaca yang namanya flipboard. Jadi sebelum tidur tuh saya punya kebiasaan tuh membaca flipboard ya. Enaknya adalah sekarang di iPhone itu sudah ada
apa night shift ya, night shift. Jadi kalau malam layarnya udah warnanya juga udah nggak blue light lagi, jadi agak-agak anget gitu ya, yellow gitu, jadi di mata juga lumayan enak gitu. Em, saya mengumpulkan artikel-artikel tentang how to get rich, how to build wealth, eh, habit orang kaya itu seperti apa. Dan ternyata setelah saya kumpulkan beberapa artikel, banyak sih ya, banyak artikel kayak begitu, ternyata polanya tuh sama loh. Semuanya polanya sama. Jadi artikel-artikel itu ternyata mengulang hal-hal yang sama sebenarnya. Nah, ini saya rangkum sedikit di sini. How to get rich. Yang pertama adalah read a lot. Jadi baca sebanyak mungkin. Karena Bill Gates aja bisa mengambil kayak cuti waktu untuk membaca gitu. Jadi kalau sudah cuti waktu, dia kalau nggak salah kemarin berapa hari ya, sekitar 2 minggu lah gitu. Dia cuti banget, nggak ngapa-ngapain, dia bawa buku banyak, dan ngabisin tuh baca doang. Jadi agak sayang banget ya kalau misalkan, karena pendapatan kita itu kan sesuai dengan kemampuan kita mencarinya. Problemnya adalah kemampuan kita mencarinya ya segitu-segitu aja. Anda cuma tahu cara mencari uang setelah Anda lulus dari kuliah, dari sekolah misalkan. Tapi setelah lulus itu, gaji lulusan kuliahan itu kan ya segitu itu, rata-rata. Jadi kalau misalkan mau naik lebih jauh kan berarti ilmunya harus diupdate ya kan. Jadi sayang banget kalau misalkan kita mengandalkan kemampuan kita yang kita dapat ketika lulus kuliah dan berharap kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa banget. Jadi salah satu pesan dari banyak artikel itu selalu saya baca adalah bacalah yang banyak, bacalah yang banyak. Dari situ saya baru mengolah lagi. Terus caranya ngebaca yang banyak gimana ya? Nggak ada waktu lah dan sebagainya. Tapi ternyata setelah mencoba mempraktekkan beberapa hal, sisakan waktu kira-kira 30 menit lah setiap hari. Matiin TV, bangun lebih pagi, semua itu bisa. Karena kalau misalkan nggak ada waktu dan sebagainya, itu yang jelek bukan nggak punya waktu sih. Yang jelek adalah manajemen diri. Nah, kalau manajemen diri yang jelek, ya itu yang harus diberesin. Bukan urusan bacanya dan nggak ada waktunya. Manajemen dirinya harus diberesin. Daripada browsing Facebook misalkan, browsing Facebook dikumpulkan sehari berapa jam, buang itu, Anda akan jadi punya waktu 30 menit untuk membaca. Kalau Anda bisa membaca satu buku, normalnya kurang lebih 3 jam. Kalau 3 jam dan satu hari itu Anda meluangkan waktu hanya 30 menit misalkan, berarti Anda 1 minggu 1 buku dan 1 bulan 4 buku. Harusnya sih. Harusnya itu kayak gitu. Nah, kalau Anda setahun cuma 1 buku atau setahun sama sekali nggak ada sama sekali, ya Anda sangat tidak bisa memanage diri Anda sendiri gitu. Itu case-nya di situ. Yang kedua adalah setting goals. Nggak tahu kenapa semuanya saya baca selalu kayak begini. Jadi saya masukkan di sini ya, setting goals. Setting goals artinya adalah Anda memiliki goal, Anda pengen dapat uang berapa misalkan, Anda sukses seperti apa, ini topiknya how to get rich ya. Anda pengen dapat berapa. Nah, kalau Anda hanya melakukan yang setiap hari Anda lakukan begitu-begitu aja, hari ini sama saja kayak kemarin. Saya kemarin sempat bilang kan di video saya sebelumnya, kayak Anda menonton film yang sudah selesai, tapi Anda putar-putar lagi gitu ya. Anda ulang-ulang lagi nontonnya, sangat membosankan men. Jadi set a goal, jadi Anda bisa progressing ke sesuatu yang baru. Nah, kalau goal Anda cukup jauh banget, ini layarnya cuma segini, cukup jauh banget gitu. Anda breakdown jadi goal-goal yang lebih kecil. Anda breakdown jadi kecil, kemudian Anda set planning Anda untuk kesana itu apa aja sih? Resource-nya itu apa aja sih? Saya memiliki goal yang cukup besar kemarin, dan ketika saya progressing cukup pelan, karena ada planning gitu ya, saya ngerasa progress saya kok cukup pelan ya. Ini kalau misalkan progress ini saya jalankan terus-menerus, maka sampai akhir tahun goal saya nggak nyampe. Goal itu saya kasih deadline juga, karena kalau nggak dikasih deadline itu namanya cuma mimpi ya. Jadi goal jadi cuma mimpi gitu. Saya pengen ada deadline-nya, jadi harus kecapek pada tanggal atau pada bulan itu gitu ya, sebelum akhir tahun lah kalau saya kemarin itu. Nah, ketika progres saya cukup pelan, ya sudah, saya langsung mengambil, saya butuh speed up, saya mau mengambil mentor di luar negeri dan sebagainya. Ketika mentor saya bilang, bisa nggak kamu datang ke sini untuk 1 hari aja untuk mempercepat semuanya, saya langsung bilang bisa gitu. Jadi saya agak sebel banget sih sebenarnya kalau orang diajak misalkan workshop di Surabaya dan nanyanya, di sini ada nggak atau jauh banget sih dan sebagainya. Itu nggak niat sih itu. Kalau nggak niat ya sudah, kedepannya orang-orang yang seperti itu juga akan ya kayak begitu aja, nggak akan progressing.
Jadi ketika saya kemarin datang ke KL, kemudian ketemu mentor saya, dia bisa bilang, I'm quite surprised kamu begitu dedikasi untuk berangkat ke sini gitu. Karena banyak orang lain tuh ketika saya menginterview aja untuk kayak meluangkan waktu dan sebagainya, mereka bilang, wah kalau sehari harus meluangkan waktu 2 jam dan sebagainya, full nih, sibuk nih, banyak ini, mereka terlalu banyak alasan. So mentor saya mengatakan seperti itu. Jadi dia appreciate banget ketika saya bisa datang ke KL dan ketemu langsung face to face. Itu malah diajarin dapat banyak banget, dan dia jadi suka gitu ya, jadi suka ngobrol. Jadi dia bahkan mengatakan mau datang ke Indonesia dan sebagainya. Intinya kayak begitu sih. So, kemudian apa? Ketiga trip planning, keempat networking. Sebenarnya bukan networking aja, tapi super connecting ya, super connecting. Gimana caranya Anda bisa kenalan dengan orang-orang yang bisa mengenalkan Anda ke sesuatu yang lebih besar. Jadi networking itu bukan cuma datang ke arisan, atau ngobrol dengan teman-teman waktu nganter anak sekolah atau sebagainya, atau cuma teman-teman kantor. Bukan itu. Networking kayak gitu itu oke sih, tapi Anda punya sesuatu di depan kan, Anda punya goal di depan. Jadi yang Anda butuhkan adalah super connecting, super networking. Gimana caranya Anda kenal dengan orang-orang yang bisa membawa karir Anda itu lompat gitu. Jadi itu yang Anda butuhkan. Kira-kira siapa sih? Kalau Anda nggak tahu, bahkan nggak tahu orangnya siapa aja yang mau Anda ajak kenalan, ya Anda nggak akan progressing, nggak akan maju ke depan kan. Jadi Anda butuh mengidentifikasikan siapa sih kira-kira orang-orang itu yang bisa membawa Anda lompat di karir Anda. Semuanya pasti itu, semuanya pasti butuh kayak begituan. Bahkan kemarin saya sempat membaca, saya lupa, yang nulis Chicken Soup, dia karirnya lompat setelah masuk ke Oprah. Jadi kalau Anda nggak kenal sama orang yang Anda tahu orang itu misalkan, tapi Anda nggak kenal dengan orang itu, Anda bisa nyari siapa teman orang itu yang Anda kenal. Muter-muter aja, nanya-nanya. Kalau Anda nggak pernah nanya, orang nggak pernah ngasih tahu Anda buat apa gitu kan. Tapi begitu Anda nanya, kenal nggak dengan itu? Kenal nggak dengan itu? Begitu Anda nanya-nanya begitu, orang akan ngasih tahu bahwa Anda itu, oh bisa loh lewat situ, itu teman baiknya itu tuh gitu. Kan kita sering sekali mendengar bahwa dunia itu ternyata begitu kecil ya, temennya itu ternyata teman SD ku, teman SMP ku, teman SMA ku, kan seperti itu. Jadi keep asking guys, it's super connecting. Jadi kalau Anda kayak Anda misalkan Anda nanti setelah Anda nanti gabung di Diam Labs, Anda akan tahu bahwa oh ternyata orang itu di sini toh, oh orang itu bisa kenalin saya ke situ toh. Itu enaknya banget ketika punya komunitas yang eksklusif kayak Diam Labs kayak gitu. Kemudian ini kemarin juga sempat saya sebut di video saya sebelumnya, yaitu journaling ya. Jadi saya selalu keep journal. Jadi setelah dari Kuala Lumpur kemarin pulang, tugasnya cuma satu, action dan action, dah gitu aja. Jadi setelah dikasih action begitu, jadi kayak kaget gitu kan. Nyampe sini begitu mau action, ini mesti ngapain ya? Nah itu semua saya jurnal. Jadi kalau Anda mau dapat pencerahan, ikut workshop saya, kemudian dapat pencerahan, ternyata bisa kayak begini ya digital marketing ya, omset bisa naik banget ya. Terus harus mulai dari mana? Itu Anda mulai bertanya di kelas. Nah, ketika di kelas kayak begitu, saya sih menjawab sih ya, harus mulainya dari sini. Tapi kalau itu cuma dibayangkan aja, ya sudah, selesai. Jadi workshop jadi mahal. Tapi kalau Anda mulai take action dan mendapatkan hasil yang luar biasa, workshop itu jadi murah banget, gak ada artinya banget. Nah, saya melakukan yang namanya journaling. Jadi setelah action kemarin kok nabrak ya, nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak ngerti, yang ini kok masih bingung gitu. Kemudian saya tulis di sini daily task saya harus kayak gimana sih, saya harus seperti apa, saya harus mengidentifikasikan produk apa yang mau dijual. Kemudian kalau mau jual ini saya harus menggunakan intelligence gathering seperti apa, kompetitor saya seperti apa, kemudian bikin landing page-nya itu seperti apa. Itu saya tulis semua. Saya tidak biasa gitu ya. Untuk case ini itu saya tidak biasa melakukan semuanya itu. Jadi saya tulis semua. Kira-kira ini loh yang harus saya lakukan setiap harinya untuk ngetes. Ingat bahwa mentor saya mengatakan bahwa launching sebanyak mungkin. Itu semakin banyak launching, semakin banyak income Anda. Intinya cuma gitu. Kalau nggak launching sama sekali, ya nggak ada income. Dah, selesai. Jadi launching. Tapi begitu mau launching, itu jadi mikir kan, barangnya apa, copywritingnya mau ngomong apa, landing page-nya mau apa. Cuman kan itu harus dilakukan sebanyak mungkin. Artinya adalah saya harus lancar untuk melakukan semuanya itu. Jadi goal saya bukan hal teknis setting server lah dan sebagainya gitu. Jadi
karena itu sudah saya tulis begitu, berarti goal saya berikutnya, goal jangka pendek nih ya, kalau goal jangka panjangnya kan tadi sudah, goal jangka pendeknya adalah saya harus menjadi lancar di yang ini, yang harian ini. Nah begitu saya harus lancar kayak begini, saya tulis kayak begini, terus ngapain? Nyoba, abis itu nabrak kan, nggak bisa kan, terus harus ngapain? Itu yang harus dibedah lagi. Jadi kemarin ini saya lagi tulis, saya ada jadwal untuk Skype call misalkan, saya ada jadwal untuk Skype call, saya ada jadwal untuk ketemu teman saya yang bisa ngajarin saya ini gitu. Jadi itu yang saya tulis di jurnal saya. Jadi kalau misalkan ketemu sesuatu kemudian nabrak, nggak bisa, mentok, ya udah terus gimana caranya? Itu harus ditulis dan harus ada solusinya. Kalau nggak bisa, kalau nggak Anda tulis, Anda akan lewat aja di otak. Habis itu besok kena kesibukan yang lain, ya sudah. Berarti goal Anda udah terabaikan lagi. Sayang banget kan kayak gitu. Dan itu terus diulang-ulang kan jadi sayang. Hidup itu kan harusnya punya goal sesuatu yang Anda impikan, yang Anda kejar kan. Kemudian berikutnya nomor 6 adalah exercise. Semuanya selalu mengatakan exercise gitu ya. Kemarin saya sempat a bit slacking off gitu, jadi kayak terlalu sibuk ngurusin ini itu, jadi nggak sempat olahraga lagi. Dan belakangan saya sudah mulai lagi, udah nge-gym lagi, circuit training lagi, tadi pagi juga cardio lagi. Kalau Anda nonton Snapchat saya di Denny Santoso, Anda add ya. Saya lagi nge-gym, tapi sambil nge-gym pun saya lagi nonton video. Jadi saya nggak mau nge-gym itu cuman kayak exercising gitu doang. Saya sambil nonton video tentang copywriting dan sebagainya. Tadi tentang copywriting sih. Intinya kayak begitu. Jadi keep updating myself karena every second count. Every second count. Jadi kayak misalkan Anda nonton kayak begini, which is fine. Ini kan materi edukasi yang cukup oke lah ya. Tapi kalau setelah Anda selesai nonton kayak beginian, kemudian Anda browsing Facebook, lihat artikel kesana kemari, kemudian gosip lagi ke teman-teman, totally wasting time, man. It's totally wasting time. Jadi Anda buang-buang waktu kayak gitu. What if waktu-waktu yang terbuang itu dikumpulkan, kemudian dibuat untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa Anda mendekati goal Anda. Itu yang harus Anda lakukan sebenarnya. Itu. Kemudian berikutnya nomor 7, masih nomor 7 guys. Mastering your craft. Jadi orang-orang yang sukses, mereka itu dikenal akan sesuatu, pasti dikenal akan sesuatu. Tapi Anda nggak bisa totally out of nowhere, bukan siapapun, nggak punya skill apapun, tahu-tahu pengen jadi terkenal. Itu nggak bisa sama sekali. Anda butuh sesuatu. Jadi kayak misalkan Bill Gates dikenal sebagai apa, Steve Jobs dikenal sebagai apa, Mark Zuckerberg dikenal sebagai apa. Dia punya something yang tidak gampang, tidak mudah digantikan oleh orang lain. Jadi itu harus ada, bukan tahu-tahu Anda tahu, oh ada YouTube, kemudian oh ya udah main YouTube gitu. Anda harus punya cerita yang bisa di-deliver. Anda harus punya skill yang orang itu bisa nanya-nanya ke Anda. Itu harus Anda Anda punyai. Kalau nggak punya gimana pertanyaannya? Kalau nggak punya ya sekarang kerja build that. Jadi bangun itu semuanya. Jadi lakukan apapun yang menurut Anda bisa Anda pelajari, Anda bisa lakukan, dan buat itu sebagai skill Anda. Nah, kemarin kenapa saya ke KL? Karena saya tahu bahwa skill saya adalah di digital marketing. Udah lumayan solid, udah lumayan bagus, cuman di atas langit pasti ada langit. Gitu ya. Jadi, saya tidak mau menyebut sebagai mas tahu, whatever lah. Tujuan saya nggak ke sana sih. Itu tujuan, kalau kayak gitu sih capek banget. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan member-member di DM Labs, kita diskusi sih tentang kayak begitu. Jadi goal saya itu bukan menjadi kayak begitu, so-called expert atau semacamnya kayak begitu ya. Karena apa? Nanti jadi capek. Saya pengen expert-expert yang lain, yang benar-benar memang dikenal sebagai expert, itu ngumpul di DM Labs. Kemudian mereka bisa saling sharing dan bisa jadi punya komunitas di dalam DM Labs juga. Gitu. Goal saya adalah saling sharing di dalam DM Labs. Makanya di dalam DM Labs itu bukan hanya belajar dari saya sendiri, tapi juga belajar dari master-master yang lain lagi, yang expert-expert yang lain. Ada banyak banget di sana di DM Labs sih. Jadi goal saya memang seperti itu. Jadi saya nggak mau melabel diri saya sebagai expert gitu ya. Makanya saya terus belajar. Saya cuma suka belajar, kemudian mengaplikasikannya dan sharing ke murid-murid saya gitu di
atau ke alumni workshop, ke workshop saya, kemudian ke member DM Labs, nah, kayak gitulah. Intinya kayak gitu. Jadi saya memang suka sekali belajar. Jadi yang asik adalah nanti batch berikutnya sih di workshop saya, karena materinya banyak yang baru karena saya baru pulang dari sana kan. Jadi lumayan. Oke, kemudian nomor 8 adalah mastermind. Anda kalau pengen belajar sesuatu, kalau Anda bisa ketemu komunitasnya, kemudian Anda bikin mastermind. Mastermind 3-4 orang, ngumpul bareng, belajar bareng. Kalau bisa seperti itu. Jadi itu akan membantu Anda bergerak lebih cepat daripada Anda sendirian. Kemudian nomor 9 ini yang benar-benar gampang-gampang susah. Keluar dari zona nyaman Anda. Jadi saya selalu begitu sih, saya agak sensitif dalam arti kalau keluar dari zona nyaman itu badan tuh gak enak semua sih. Kadang kalau mulai kepikiran, perut mulai kembung lah, gak enak lah, kayak gitu-gitu. It's normal. Saya tahu itu bahwa saya lagi berada di perbatasan mau keluar zona nyaman. Jadi begitu kayak begitu. It's a challenge for me personally karena di badan gak enak, bener-bener gak enak ya. Tapi itu harus dilakukan gitu. Jadi Anda lihat diri Anda aja sekarang. Kira-kira hidup Anda nyaman gak sih? Nyaman gak sih? Apakah Anda ada sesuatu yang... Kalau Anda hidup Anda nyaman-nyaman begitu aja, hidup Anda cuman, ya enjoy life dan sebagainya. Boleh enjoy life itu boleh. Tapi artinya Anda stuck di situ. Kalau Anda harus belajar sesuatu yang baru, Anda akan ngerasa sesuatu itu kayak, saya masih gaptek lah, saya masih belum bisa lah, sebagainya, kayak gitu-gitu. Itu berarti Anda sudah mulai mau push diri Anda keluar dari zona nyaman Anda. Tapi sayang banget loh, karena saya mengadakan digital marketing workshop ya, namanya kan digital marketing elite training, dan beberapa orang yang bergabung itu selalu mengatakan bahwa saya gaptek nih gitu. Menurut saya nih, kalau gaptek jangan dipamerin gitu ya, karena begitu ngomong kayak gitu, Anda berharap orang lain menilai Anda seperti apa sih kalau Anda mengatakan gaptek? Kasihan atau malah nggak peduli? Buat saya kalau memang Anda gaptek, simple kok. Kira-kira siapin aja waktu 100 jam utak-atik itu komputer. 100 jam. Lakukan aja 100 jam. Kalau Anda misalkan pengusaha, ambil waktu kurang lebih berapa? 3 jam sehari, 2 jam sehari. 2 jam sehari. Kalau Anda 2 jam sehari berarti 50 hari. 50 hari 2 bulan. 2 bulan Anda sudah nggak gaptek, sama sekali nggak gaptek. 100 jam men. 100 jam hidup Anda itu begitu panjang. Bayangkan kalau hanya 100 jam itu sehari cuma 2 jam ya. Dalam waktu nggak sampai 2 bulan Anda sudah tidak perlu melabel diri Anda gaptek lagi. Bayangin aja kalau Anda nggak mau melakukan itu semua, kemudian sampai Anda umur 50, 60, 70 dan Anda masih bilang saya gaptek dari dulu. Malu-maluin nggak sih kayak begitu itu? Buat saya itu malu-maluin banget loh. Kalau nggak bisa ya put effort into it gitu. Kalau misalkan Anda punya waktu, simple, 10 jam sehari, 10 hari udah nggak gaptek, gitu deh. Jadi tinggal niat atau enggak. Karena orang yang selalu melabel dirinya, kemudian pakai berlindung di balik excuse, seumur hidup dia akan sibuk mengumpulkan excuse, alasan gitu ya. Jadi itu benar-benar sucks man. Jadi kalau Anda mau progress, kalau Anda nggak bisa, bilang aja, saya belum bisa, bukan nggak bisa ya, atau bukan gaptek ya. Kalau gaptek itu seolah-olah kontrol di luar diri Anda gitu. Tapi kalau saya belum bisa, berarti saya harus cari tahu gimana caranya supaya bisa. Nah itu, harus kayak begitu. Sebelum saya bermain kemarin, sebelum main properti dan sebagainya, saya ngambil kelas. Karena saya nggak bisa gitu. Saya gaptek di bidang properti waktu itu. Ya udah ngambil kelas, networking, build something, selesai. Setelah selesai ya udah move ke another project. Tapi paling enggak saya bukan bilang lah saya nggak bisa tuh, terus ya udah nggak masuk ke sana deh. Karena gini, sekarang ini semuanya udah ke arah digital loh. Bayangin aja taksi demo gara-gara apa? Gara-gara aplikasi. Kemudian Distara tutup kan, kemarin saya sempat ngeblas email. Distara tutup karena apa? Orang udah pindah. Bukan orang nggak dengerin musik ya, orang pindah. Orang sudah pakai files download, pakai iTunes, Spotify dan sebagainya. Sekarang ada Netflix kayak begitu kan, semuanya digital loh. Kemudian digital itu juga bukan cuma digital, yang sudah punya digital mereka harus sekarang mulai masuk ke content creation misalkan. Nah apalagi itu semua Anda akan pelajari kalau Anda nanti setelah selesai di workshop. Nah intinya adalah
digital pun akan berprogres banget. Jadi kalau Anda cuman alasan gaptek itu udah jauh banget. Habis itu Anda harus masuk ke digital, setelah digital harus ada content creation. Bahkan Netflix aja yang filmnya itu beli dari orang lain, sekarang udah produksi sendiri. Netflix original gitu tulisannya. Kemudian Starbucks aja juga sudah masuk ke media company. Saya belum tahu detailnya, tapi kemarin saya sempat baca beberapa kali bahwa Starbucks masuk ke ini media company. Jadi harus bikin konten. Karena kalau enggak, bayangin aja loh, orang Indonesia tuh banyak banget, semuanya mau masuk ke digital, semuanya bikin online shop. Terus apa bedanya ada yang satu dengan yang lain? Itu deh. Kemudian yang terakhir ini penting banget adalah get ready for tomorrow. Get ready for tomorrow. Kadang-kadang orang bersyukur itu bagus, tapi itu jangan dia dibuat sebuah alasan bahwa setelah bersyukur Anda nggak ngapa-ngapain. Oke, jadi bersyukur itu bagus karena saya a big believer di law of attraction, dan salah satu kunci untuk law of attraction adalah gratitude, bersyukur. Jadi kalau bersyukur maka yang saya inginkan itu bisa attract gitu ya. Jadi teorinya sih seperti itu, dan kenyataannya sih saya udah sering banget dapat kayak gitu. Kemarin nyari mentor juga pakai kayak begituan dan dapat mentor berangkat. Jadi pokoknya harus bersyukur lah itu. Nah intinya adalah Anda punya ini get ready for tomorrow itu sebenarnya mirip dengan planning ya. Saya kadang-kadang gini, bukan kadang ya, lebih sering ya. Kalau malam misalkan, malam sebelum tidur itu saya mikir-mikir besok itu ngapain ya? Apa aja sih yang harus saya lakukan besok itu supaya besok itu tidak mengulang hari ini gitu. Karena kalau mengulang hari ini balik lagi kan, Anda kayak film yang diputar berulang-ulang dan itu membosankan, men. Ya, saya tidak tahu apakah Anda bosan dengan diri Anda sendiri kalau kayak begitu diulang-ulang, tapi orang lain yang melihat juga mungkin akan bosan karena setiap kali ketemu selalu mengatakan bahwa so how's life, gimana pekerjaan, dan Anda bilang ya kayak biasa gitu. Bosan banget gak sih kayak biasa begitu? Bukankah film yang bisa ditebak akhirnya juga membosankan ya? Jadi planning for tomorrow, malam mikir, kalau saya mau tidur selalu mikir besok tuh ngapa-ngapain aja, goalnya mau ngapain aja, kemudian step by stepnya itu ngapain aja untuk besok itu. Ketika Anda membayangkan seperti itu semua, maka ketika besok paginya Anda bangun, Anda menjalaninya itu jadi enteng, jadi enak banget. Karena Anda sudah kayak menjalani sesuatu yang Anda sudah tahu gitu ya. Jadi bukan kayak habis ini ngapain ya, habis ini ngapain ya. Itu capek banget. Kalau cuman kayak begitu-begitu, habis ini mau ngapain ya, habis ini mau ngerjain apa ya, kok kayaknya nganggur ya, browsing Facebook lagi, chatting sama temen, that sucks. Mending ada planning. Kalau Anda nggak bisa nge-planning di otak langsung, Anda pakai Google Calendar misalkan, pakai Google Calendar, siapin aja jam 8 mesti ngapain sih, jam segini ngapain sih, terus Anda lihat lagi, oh kok kayaknya saya butuh waktu untuk read a book misalkan. Oke, read a book misalkan malam mau tidur gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang suka membaca sebelum tidur supaya tidurnya lebih enak misalkan kayak gitu. Atau misalkan oh saya harus exercise nih minimal 20 menit lah, exercise 20 menit. Kira-kira di slot sebelah mana ya saya bisa masukin ya. Jadi pakai kayak begitu. Jadi dengan adanya getting ready kemudian planning begini, Anda akan menjalani besok itu jadi lebih enak. Karena kalau enggak ya balik lagi kan, kayaknya waktunya sudah selesai ya, waktunya ini udah mau lunch nih, browsing gitu, browsing lagi. Itu bener-bener wasting time banget. Jadi tim saya juga tahu, kantor saya masuk sampai hari Sabtu juga karena saya nggak mau wasting time ya. Jadi bener-bener Sabtu pun masuk karena kerjaan tuh sebenarnya begitu banyak. Cuman saya nggak mau kalau misalkan itu kayak kita santai sebagainya. Kita masih muda, kita semua semangat membuat project baru, bisnis baru gitu ya. Jadi benar-benar harus put massive action into what you are doing gitu. Massive action, 10 time action. Kalau si Gary V selalu suka menyebutnya hustle gitu ya. Jadi put massive action. Ini di bukunya 10 time rule ngomongnya sih kayak begitu. Jadi gimana caranya Anda membawa massive action itu. Oke, so we have like 5 minutes. Kalau Anda ada pertanyaan silahkan ketik di komen. Kemudian kalau Anda mau dapat notification ketika saya live berikutnya, Anda bisa klik di mana, di kanan atas ya, di kanan atas di sini ya, atau di sini. Itu ada tombol subscribe ya. So let me know kalau misalkan Anda ada pertanyaan, ketik aja di komen. Saya nggak tahu ini kenapa komennya dari tadi ada beberapa orang yang
ngetiknya ping, kok di ping ya? Ini Facebook Live, jadi tadi ada yang nanya, ini fitur dari Facebook Live. Saat ini yang bisa menggunakan Facebook Live baru orang-orang yang profilnya ada centang birunya. Cuman yang ganteng yang bisa sekarang. Nggak tahu nanti kalau Facebook membuka ini untuk semua orang kayak Periscope, belum tahu kapan gitu. So intinya itu semua untuk how to get rich ya. Semuanya orang melakukannya sama sih sebenarnya. Kemarin saya juga sempat membaca ada beberapa lain yang minor, ada beberapa ini ya. Yes first, biasakan yes first gitu. Jadi kayak Bill Gates dulu kan waktu mau dikontrak IBM ya kalau nggak salah ya. Dia belum punya yang namanya Microsoft, dia bilang yes duluan, baru dia nyari itu operating systemnya dan ketemu dan dibeli gitu ya. Waktu saya pertama kali kerja tahun 99 itu saya nggak pernah kerja sebelumnya. Saya programmer waktu itu, diminta untuk membuat program accounting or something untuk sebuah perusahaan, dan saya iyain duluan aja. Saya iyain duluan, baru saya belajar caranya membuat program untuk accounting. Ya, dan ternyata bisa. Memang malam nggak tidur, malam buat program coding dan sebagainya, tapi ternyata bisa gitu. Tapi yes first. Dari Ivan, gimana nemu passion, talenta atau bakat? Simple sih sebenarnya. Coba semuanya harus coba. Nah, nyoba berbagai pekerjaan usaha tapi belum nemu yang cocok. Find a mentor sih kalau saya, find a mentor yang bisa mengajari Anda bagaimana caranya menemukan itu. Mungkin caranya yang salah, cara belajar itu mungkin salah. Karena nggak semua orang disuruh belajar terus bisa gitu ya. Ternyata cara belajarnya itu bisa salah. Disuruh kerja itu harus produktif. Ternyata kerja yang produktif itu nggak tahu caranya. Jadi itu bisa jadi problem. Kemudian gimana cara mengukur 10 time rule gitu ya, nggak bisa diukur sih itu. Basically nggak bisa diukur. Kira-kira gini aja, paling cari matriks-matriks yang bisa diukur. Misalnya nih contoh, sehari harus telepon untuk follow up sales 5 orang. Gimana caranya untuk jadiin 50 orang dalam sehari? Berarti ngomongnya harus diatur, meeting harus dipendekin, ngomong nggak pakai basa-basi yang terlalu panjang, basa-basinya harus pas, habis itu to the point. Nah, cara-caranya kayak begitu. Jadi cari sesuatu yang bisa diukur, kemudian dikali 10. Kayak gitu. Misalkan income Anda 10 juta, gimana caranya jadi 100 juta? Karena nggak bisa dengan cara yang sama. Nah, itu akan membuat otak Anda jadi berpikir dan menjadi lebih kreatif. Marco Herlambang, jujur, setting goal itu bisa. Tapi kenapa ada sedikit perasaan takut diri tercapai nggak ya? So, solusinya bagaimana sih? Kalau nggak tercapai nggak ada masalah. Itu cuma goal kok. Don't worry guys. Nggak ada masalah kalau nggak tercapai. Tetapi paling nggak Anda melakukan action kan. Dan apabila Anda melakukan massive action, goalnya nggak kecapai, Anda masih dapat kok. Anda dapat pelajaran, which is very good sih. Kemarin ketika saya belajar di KL di Kuala Lumpur, saya diajarin pertama adalah mindset. Mindsetnya sih saya udah tahu dan itu sama semua orang. Ketika main Facebook Ads misalkan, diajarinya kemarin di situ sih. Ketika Anda mencoba-coba Facebook Ads, ingat bahwa Anda tidak membuang uang untuk nothing. Anda membuang uang di Facebook Ads, goalnya satu, collecting data. Jadi Anda tahu nanti dengan data itu, Anda bisa make decision better in the future. Jadi mindsetnya yang itu dulu aja. Berarti kalau goalnya tidak tercapai, nggak ada masalah. It's just a feedback kok. Bahwa Anda tahu cara itu nggak berhasil, ada cara yang belum Anda coba. Jadi Anda mengumpulkan cara-cara begitu. Siapa tahu cara itu bisa Anda gunakan di tempat yang lain. Jadi itu pelajaran buat saya. Galang, Mas, misalnya saya main di game, buat game untuk upload di Play Store, lebih baik quantity atau quality terlebih dahulu? I have no idea, saya nggak main di situ sih. Basically, Anda harus cari tahu ke orang-orang yang sudah perform, Anda networking ke dia, Anda tanya gimana caranya dan cara mereka melakukannya seperti apa. Itu yang saya lakukan kemarin di Kuala Lumpur. Saya tidak tahu gamenya, kemudian saya pengen tahu, daripada saya nyoba-nyoba sendiri, buang-buang waktu, ya sudah, saya langsung berangkat ke sana. Prinsipnya sih simple nih. Saya barusan tulis ini di blog saya di dennysantoso.com ya. Jadi ini, orang miskin itu menghabiskan waktu untuk menghemat uang, tapi orang kaya itu menghabiskan uang untuk menghemat waktu. Jadi memang benar-benar time is money itu beneran gitu. Bahkan kemarin waktu urusan server aja itu saya bilang begini, saya lagi belajar nih setting server dan sebagainya.
dia bilang udah pakai orang aja yang langsung ekspor dan servernya dibuat yang kuat sekalian gitu. Karena apa? Karena kalau pakai servernya itu cuma biasa-biasa aja, kemudian bisnis kita tahu-tahu naik dan server kita nggak kuat, kita harus pindah ke server yang kuat. Nah, pindah ini bisa membuat semua jualan kita harus berhenti selama 2 hari, 1-2 hari atau 3 hari, kemudian cocokan lagi, setting lagi dan sebagainya. Nah, 2-3 hari itu kalau dikumpulkan akan lebih besar daripada langsung beli server yang mahal. Jadi dia mengajarkan seperti itu karena mindsetnya dia adalah ketika kita mau masuk ke sebuah bisnis, kita pasti akan besar. Dan ketika server kita udah nggak cukup, artinya bisnis kita udah cukup besar. Begitu memindah bisnis besar ke bisnis yang lebih besar lagi, itu akan membuang waktu, membuang semuanya. Karena begitu pindah harus mati dan sebagainya, jualannya jadi off gitu ya. Jadi, nah insight-insight kayak gitu saya nggak pernah tahu sebelumnya. Sebelum saya nanya ke dia yang sudah tahu. Jadi apakah quantity atau quality, Anda harus tanya ke orang yang sudah tahu. Kalau saya sih nggak main di game soalnya. Tracy Lee, goal setting yang kita terapkan kenapa sering nggak tercapai? Misalkan hari ini kami harus mendapatkan 50 customer, tapi cuma dapat 35 customer. Nah, Anda cek itu, saya nggak tahu apakah itu dari sendirian atau Anda pakai tim. Ada beberapa hal misalkan begini, 35 customer itu Anda, ini ngomong online ya, berapa banyak Anda membawa traffic masuk ke website Anda. Misalkan, ini contoh, kalau 1000 traffic Anda bawa ke tempat Anda dan Anda dapat 35 customer, gimana caranya Anda membawa 2000 customer? Nah, itu mikirnya kayak begitu. Jadi dicari tahu di mana kekurangannya. Konversinya berapa persen? Kalau konversinya 1%, gimana caranya naikin jadi konversinya jadi 2%? Itu akan membuat yang 35 malah jadi 70 kalau misalkan kayak begitu. Oke, untuk Hargi Alam Indah, cara agar bisa balik lagi ke fokus jika dikit-dikit browsing dan Facebookan. Matiin Facebooknya. Anda pakai aplikasi yang namanya Rescue Time. Itu Anda bisa ngukur seberapa lama Anda membuka browser Anda atau aplikasi Anda. Rescue Time. Dari situ Anda akan tahu kalau ternyata Anda browsing itu, ternyata saya browsing sehari 1 jam ya. Padahal ngerasanya cuma 10 menit atau 15 menit. Tapi begitu scroll ke bawah udah nggak terasa lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Saya lupa program apa ya kemarin ya. Itu bisa untuk mematikan Facebook. Jadi nggak bisa dibuka sampai sekian menit atau sekian jam. Kayak gitu. Andika, selamat pagi kok. Selain Google Calendar, apa tools yang baik untuk manajemen time dan manajemen tim? Saya pakainya sih Google Calendar. Saya pakai lagi Trello. Jadi tim saya juga pakainya di Trello. Kemudian itu aja sih. To-do list kemarin pakai Todoist, tapi sekarang udah move ke Trello juga. Pakai itu. Tabloid Laundry hari ini spesial buat saya. Tadi saya baca artikel Ryan Founder 1000 ya, teman saya juga sih itu. Sekarang nyimak udah ini semua ngajarin saya no wasting time. Ya, pokoknya no wasting time. Every second count. Ya, every second count. Alvin, Mas Denny Santoso skill banyak tapi bingung mengkristalisasi jadi uangnya. Gimana tuh? Ikut kelas saya deh kalau itu. Ikut kelas saya deh. Workshop saya itu ngajarin business owner. Jadi teknikalnya cuma sedikit banget. Digital marketing elite training bulan depan. Nah, itu ngajarin gimana caranya cari duit. Itu deh. Menurut saya itu deh. Panjang ceritanya nanti kalau misalkan caranya, kalau skill banyak apalagi, itu enak banget cari duitnya. Kemudian Abdul Muiz, cara menentukan manajemen tim yang baik gimana ya? Saya agak kurang ngerti ya, menentukan manajemen tim itu gimana maksudnya ya? Saya kurang ini. Reno, cara belajar digital marketing kalau on budget selain workshop khususnya untuk mahasiswa, Google kan banyak. Habis itu nonton video saya kan banyak juga. Banyak kok kalau free resources itu banyak banget sih. Kemudian Andika tadi sudah, Heru, bagaimana agar bisa fokus ke setiap project dan bagaimana cara meningkatkan waktu agar lebih produktif? Pakai ini, kalau saya pakai Pomodoro itu. Jadi Anda fokus 25 menit, kemudian 5 menit break. 25 menit, 5 menit break. Jadi waktu 25 menit kerja, itu totally Anda nggak boleh diganggu apapun. WA mati, Facebook matiin semua, email matiin semua. Jadi Anda fokus di situ. Dah, gitu aja. Jadi nggak ada namanya distraction. Kemudian bagaimana cari mentornya dari Jayadi?
Anda banyak-banyak networking aja, kayak datang ke conference, datang ke komunitas, gathering, datang ke situ, nanya, nanya, kemudian kenalan, kenalan, kenalan. Caranya kayak begitu. Atau Anda nanya ke orang lain juga bisa, misalkan, saya mau cari mentor dong untuk ini gitu. Kemarin sama aja, saya mendapatkan mentor saya di KL itu, padahal sebelumnya saya sudah kenal ya, tahun lalu udah kenal, tapi malah saya mendapatkannya muter, lewat orang di Eropa kalau nggak salah, lewat orang di Eropa, lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya bilang saya butuh mentor nih, private mentor yang bisa speed up semua progres saya. Dia nyariin, balik lagi ketemunya ke dia gitu. Jadi ya harus minta, harus nanya, harus ngomong. Jadi kalau nggak mau ngomong, nggak mau nanya, ya salah sendiri sih. Kalau saya selalu nanya, nothing tulus sih, nanya. Bener-bener nanya, nanya aja. Meskipun saya mau dianggap stupid atau whatever lah, ya sudah, biarin aja. Gak peduli amat, itu kan orang lain yang anggap. Saya nggak anggap diri saya stupid kok, kan gitu aja kan. Rida, saya PNS, gimana caranya mengejar impian usaha dengan banyak kesibukan sebagai pegawai? Tapi sekarang saya sudah mulai melakukan massive action, tapi jadi gak konsen sama pekerjaan kantor saya. So far, terima kasih banyak sudah pakai Pomodoro aja, jadi dipetak-petakin. Hari pagi ini ngurusin ini, gak boleh distracted. Malam atau waktu senggang ngurusin project lain, kayak begitu. Karena kalau misalkan Anda mengganggu jam kantor, Anda bisa dikeluarkan dari pekerjaan, malah berantakan semua kalau Anda nggak siap kan. Jadi be careful dengan itu ya. Vivi Yulianto, mentor yang baik yang pantas dijadikan mentor karakteristiknya seperti apa ya? Nah, ini agak susah-susah gampang nih ya, agak susah-susah gampang. Karena tiap mentor itu ngajarinya berbeda. Tiap orang yang diajarin caranya juga berbeda. Ada orang yang dikasih tahu bisa action, ada orang yang harus dibimbing step by stepnya. Ada mentor yang mau ngebimbing, ada mentor yang terlalu sibuk hanya ngasih mindsetnya aja. Nah ini balik lagi, Anda butuhnya yang mana? Itu Anda harus cari, kayak cari istri. Nggak segampang itu gitu. Paling tidak gini aja, cari orang yang sudah melakukan apa yang Anda butuhkan lah. Intinya kayak begitu. Karena paling tidak kalau dia sudah melakukan apa yang Anda butuhkan, dia sudah tahu di mana apa ya istilahnya ya, challenge-nya, hambatan-hambatan melakukan bisnis Anda itu seperti apa, paling nggak udah tahu, sehingga dia ngajarinya lebih gampang. Kayak gitu sih. Dan ini budget marketing itu berapa persen dari goal biasanya? Itu abstrak sih. Goal aja kadang-kadang masih kurang ini. Saya nggak ada patokan khusus sih. Kalau kayak gitu ya. Kemudian Tony, ini saya mau masuk ke Facebook Ads tapi suruh orang yang handle. Apa ada masalah tentang future bisnis saya? Karena saya lebih suka ngurusin bisnis daripada teknis. Nggak ada masalah. Saya juga kayak gitu kok. No worries. Trimulyono agak melenceng mas. Dan ini kenapa di dashboard dari iklan Facebook dengan tipe klik to website, kliknya tinggi tapi traffic session dari Google Analytics-nya rendah, tidak sebanding. Kemarin klik di Facebook. Kalau nggak salah session dari Google itu dihitung, coba cek bounce rate-nya ya. Karena kalau nggak salah kliknya tinggi, tapi ini orang lihat website Anda langsung out. Itu kadang-kadang nggak terregister di Google-nya. Ada beberapa detik gitu ya, kayak gitu. Aji Darmawan, Vocal Filter, nice ya, itu yang buat fokus tadi ya. Stevia, nama apps yang buat mengukur waktu pemakaian apps tadi, Rescue Time. Tulisan Trello-nya dari Ratna Dewi udah bener, itu Trello-nya kayak begitu. Kemudian di Digital Marketing Elite Training, jika saya ikut di bulan April berarti saya boleh free join di bulan Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Iya, boleh free. Jadi bonusnya memang seperti itu. Karena saya percaya bahwa belajar digital marketing itu bukan cuma 2 hari selesai. Itu progres. Saya kemarin di Kuala Lumpur belajarnya juga cuma 5 jam ya, tapi harganya juga mahal banget. Begitu pulang juga kayak overwhelm, banyak banget ya. Jadi jurnal, kontak lagi, nanya lagi gitu. Dan memang support saya adalah kalau Anda sudah ikut kelas saya, future kelasnya Anda akan gratis. Tinggal bilang aja, kita siapin tempat duduk untuk Anda gitu. Yip. Ya, we teach what we do. Andri Sugiarto, mentor itu gimana? Apakah bayar dengan biaya tertentu, waktu tertentu, berapa biayanya? Tergantung banget, tergantung mentornya. Ada yang private mentoring kayak begitu, ada yang cuman Anda nanya-nanya aja, nggak fokus.
Atau misalkan Anda, kalau di tempat saya ada DM Labs, Anda bisa datang ke situ, Anda bisa nanya ke saya, Anda bisa belajar dari tim saya, plus dari member-member yang lain. Karena member-member yang lain banyak yang expert. Itu yang keren banget sih sebenarnya. Ivan, untuk mengubah aktivitas jadi produktif, terus apa mindset kita harus diubah jadi mata duitan, sehingga kita mau merubah kegiatan nggak berguna. It's not about mata duitan ya. Karena kalau mata duitan Anda akan stres sendiri, karena semua jadi Anda akan ukur dengan uang. Itu jadi problem juga. Ketika saya bermain di internet, kemudian mengeluarkan uang banyak untuk ngetes iklan, dan kalau mindsetnya adalah mata duitan, maka begitu iklan Anda nggak jalan, Anda yang akan stres. Jadi jangan ke sana, jangan ke sana. Goalnya boleh, planning itu boleh, tapi bukan jadi mata duitan ya. Mata duitan itu mengukur segalanya dengan uang. Enggak, jangan. Ahmad, setiap hari apa dan jam berapa sih Mas Denny melakukan jadwal siaran langsung di FB? Karena aku selalu ketinggalan terus nontonnya. No idea. Saya nganggur, saya online. Saya nganggur, saya online. Sebentar lagi saya harus off nih, jam 11 saya harus off. Udah mulai lapar nih soalnya. Jadi nggak ada patokan khusus. Andre Sugiarto, kelasnya Denny maksudnya yang mana ya? Yang workshop, setelah workshop apa fasilitasnya? Jadi ada kelas workshop saya, Anda datang aja ke digitalmarketer.id atau Anda email ke info@digitalmarketer.id. Nextnya adalah bulan April, akhir. Anda akan belajar tentang kerangka digital marketing, membangun bisnisnya sih sebenarnya. Kerangka membangun bisnisnya, step-step membangun bisnisnya, dan mengaplikasikannya di dalam digital marketing. Jadi dua, bukan cuma digital marketing aja. Anda tidak akan belajar hal teknis seperti membuat website, SEO, dan sebagainya. Anda akan belajar mengenai strategi bisnis. Jadi how to make money, gitulah. Itu Anda email aja ke info@digitalmarketer.id untuk detailnya. Dan Anda boleh datang ke kelas-kelas berikutnya gratis. Jadi intinya memang saya pengen ngasih sesuatu ya, belajar. Karena kalau misalkan kemarin tuh begini, ada cerita dari mentor saya di KL. Ada 2 orang ikut dia, ada 2 orang ikut belajar dia. Yang satu dibayarin, yang satu bayar sendiri. Yang bayar sendiri hasilnya luar biasa kenceng banget. Tapi yang dibayarin banyak komplain lah, nggak melakukan tugasnya lah, dan akhirnya gagal gitu ya. Jadi memang ikut workshop saya membayar sekali, tapi habis itu ikut batch-batch berikutnya itu gratis. Karena memang saya pengen sekali memberikan support, dan memang saya suka sekali sharing sih. Itu intinya kayak begitu. Rida Ilahi, tadi udah ya, cara bikin live begini hanya dengan aplikasi namanya Facebook Mention, dan hanya bisa kalau profil Anda ada centangnya gitu. Oke, guys, kurang lebih itu aja. Thank you banget udah nonton sampai sejauh ini ya. Wow, hampir 50 menit. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan saya jawab langsung di komen aja. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye guys.